lama saya nggak sharing session, akhirnya puji Tuhan hari ini dikasih kesempatan lagi. Ya, jadi saya males. Ya cahayanya nggak pas gitu, terus kayak ada iya kan Kak, kayak tiba-tiba datang lagi gitu. Iya. Coba edit apa deh. Shalom. Hai teman-teman, ya setelah sekian lama saya nggak sharing session, akhirnya puji Tuhan hari ini dikasih kesempatan lagi. Ya, jadi males. Ya cahayanya nggak pas gitu, terus kayak ada iya kan Kak, kayak tiba-tiba datang lagi gitu. Iya. Coba edit apa deh. Jadi setelah satu dari dua banyak kendala, akhirnya puji Tuhan hari ini bisa kesampaian lagi, mau sharing session lagi. Saya nggak sendiri teman-teman, saya bersama kakak yang cantik di sebelah saya. Halo. Sahabat saya juga ya. Jadi hari ini saya bersama Kak Novi Triani Sinaga. Yeay. Maafkan saya Kak bila salah penyampaian perkenalan. Oke, nanti kakak ini bakal perkenalan diri teman-teman. Jadi nanti Kak perkenalkan diri, kesibukan saat ini, kegiatannya apa. Ya, silakan Kak Novi. Oke, shalom teman-teman semua subscribernya Desma. Nama saya Novi Triani Sinaga, biasa dipanggil Novi. Sekarang kesibukannya banyak ya. Pertama itu yang pasti puji Tuhan udah lulus kuliah, juga sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Batam. Udah bekerja selama 7 tahun. Puji Tuhan. 7 tahun. Mau 7 tahun. Bulan 11 nanti. 11 nanti 7 tahun. Sekarang kesibukannya mulai juga aktif, udah lumayan aktif di PNB. Ya, puji Tuhan. Ya, terus sekarang mulai tahun lalu mulai melayani di sekolah minggu, belajar dari sekolah minggu. Itu sudah. Ya, itu aja ya. Oke, ya teman-teman, jadi kakak ini adalah guru sekolah minggu sekaligus ketua PNB di AKI Batu Uji lama. Jadi tahun terakhir ya. Selama 5 tahun. Jadi kita sama-sama di satu organisasi di PNB AKI Batu Uji lama. Kalau teman-teman nggak tahu nanti ya di bawah ya. Oke, nah hari ini kita mau sharing tentang apa sih? Jadi ada di kerinduan bagi saya, bagi Kak Novi juga, kami mau sharing tentang keselamatan ya. Mungkin ini hal yang biasa udah teman-teman dengar soal keselamatan, biasa apa-apalah itu ya gitu. Jadi kami memberikan sharing bukan karena kami belajar teologi ya, tidak. Bukan karena kami sangat memahami isi Alkitab itu, tidak teman-teman. Tapi ada kerinduan di dalam hati kami buat berbagi ke teman-teman. Mungkin dengan beberapa yang kita sharing atau semangat yang kita berikan itu, yang hopeless di luar sana itu semakin bangkit gitu. Jadi kita mau semuanya kita juga boleh jadi berkat mungkin bagi orang gitu. Jadi sebenarnya bukan harus kita bisa atau udah lulus sarjana teologi nih buat berita baiknya Tuhan, itu bukan, enggak. Tapi karena kita berkerinduan gitu, jadi apa yang kita rasa, pengalamannya kita apa nih gitu, jadi kita mau bagi ke teman-teman gitu ya. Oke, kita mau ke pertanyaan pertama nih Kak. Nggak usah tegang-tegang Kak. Iya, Jadi kita tegang. kayak di kafe gitu ya, lagi minum kopi. Kalau kata Kak Yuni kemarin ya, tinggal kopinya aja. Ya nggak ada. Kopinya aja nggak ada. Oke. Kayak pertanyaan pertama, kita kan ngomongin keselamatan nih Kak. Yes. Kalau dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat itu artinya bebas dari yang namanya mara bahaya, itu tadi ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kak Novi sendiri nih, pendapatnya Kak Novi, apa sih keselamatan itu? Keselamatan dalam arti apa nih, Des? Tadi kan kalau Desma kan dalam arti dia dalam Iya, Kamus Besar Indonesia. Jadi ini pendapat kakak dulu kan, dari dalam ini kakak, menurut kakak apa sih keselamatan itu, baru kita ke berdasarkan dari Alkitabnya. Gitu. Okay. Kalau dari aku sendiri, keselamatan itu adalah di mana kita merasa aman, kita udah aman, itu selamat. Jadi segala sesuatu kalau itu belum aman, kita pasti nggak selamat. Kayak misalkan ya, kayak kita bekerja, kita tahu nih suatu perusahaan itu tingkat keamanannya tinggi, keselamatan pun tinggi di pekerjaan itu, kayak gitu. Itu dalam arti ruang lingkup kayak pengalaman tuh di dunia ini ya. Jadi mungkin kalau dalam Alkitabnya sendiri pasti berbeda. Oke, kalau dari Kak Novi gitu ya, jadi keselamatan itu lebih ke rasa aman. Iya benar teman-teman, sama kayak kita dalam suatu pekerjaan nih. Satu hari itu kita melakukan suatu pekerjaan, tapi mungkin ada beberapa, kita nggak tahu nih hari itu bakal apa, tapi
Tapi ketika tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, berarti di hari itu kita nggak selamat gitu kan, misalnya contoh jadi yang dari Kak Novi bilang tadi, dia aman, jadi kita aman dulu, gitu, aman ya. dulu gitu, itu yang namanya selamat. Kalau berdasarkan Alkitab nih, apa yang kakak mau sharing keselamatan itu gimana? Alkitab ya, kita kan kalau orang Kristen ya teman-teman ya, menurut gue keselamatan itu cuma satu. Keselamatan bagi orang Kristen itu adalah kematian Yesus di kayu salib. Inti dari segala perbuatan baik kita itu nggak bisa menyelamatkan kita. Walaupun kayak misalkan kita ini sering kayak aku sendiri dulu mungkin ya, sebelum paham apa arti keselamatan itu sendiri, aku kira gini, aku rajin dulu waktu kecil rajin sekolah minggu kok, aku aktif kok di misalkan pelayanan di SMP ataupun sejak SMP atau SMA sampai pada kerja aku masih aktif kok pelayanan kok. Terus kayak nggak mungkin aku nggak selamat ya, masih kayak gitu, kayak masa orang di luar sana masih banyak lah yang lebih berdosa pada aku. Aku tuh pernah mikir kayak gitu, tapi makin lama makin belajar kayak justru itu yang buat aku nggak selamat, rasa kita terlalu merasa membenarkan diri. Iya, benar. Membenarkan diri. Jadi inti keselamatan bagi kita Kristen itu cuma satu, kematian Yesus di kayu salib. Benar itu ya, dalam Alkitab benar yang Kak Novi sudah sampaikan. Karena gini teman-teman, kita itu sebenarnya bukan selamat karena diri kita sendiri, ya kan? Bayangin aja, Tuhan Yesus udah nyelamatin kita, dia datang dari surga, turun ke dunia menjadi manusia, terus udah itu nebus lagi dosa kita dengan darahnya yang mahal, ya kan? Jadi bukan alasan karena kita sudah selamat karena penebusan Tuhan kita bebas ngelakuin hal yang kita mau, itu ya Kak ya, benar ya. Karena ada memang beberapa yang berpikir gini, aku berbuat yang aku suka-suka aja, Tuhan tetap ada kok buat aku. Tapi coba dipikirin lagi, itukah selamat yang kamu pikirkan selama ini? Apakah selamanya selamat yang kamu bayangkan itu bakal terjadi gitu? Berapa lama sih kita di dunia ini? Gitu ya kan Kak ya? Karena keselamatan yang seutuhnya itu adalah nanti ketika kita hidup kekal setelah kematian. Itu dia keselamatan sebenarnya teman-teman. Sama kayak ini deh, kayak minggu ya pas minggu lalu, Sabtu lalu, aku itu baru nonton, mungkin kalau teman-teman pernah nonton juga perjalanan pendeta Philip Mantova ke neraka, kerajaan maut. Aku selama ini kan kita taunya kita selamat itu dari maut kan. Nah, Tuhan Yesus turun mati, kita selamat itu Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus dia turun ke kerajaan maut. Terus dia mengalahkan maut, kemudian dalam hari ketiga dia bangkit. Selama ini kayak aku mikir deh, kayak misalkan apa sih Tuhan Yesus lakukan selama 3 hari di kerajaan maut itu? Apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus lakukan? Terus dari cerita pendeta Philip kemarin itu, ternyata kerajaan maut itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan. Kalau mungkin teman-teman bisa nonton atau mungkin pernah sering dengar dari mungkin internet atau apapun sharing kesaksian orang lain, itu kerajaan maut itu benar-benar sesuatu hal yang mengerikan. Dan aku baru sadar kalau yang Tuhan Yesus lakukan waktu kemarin itu, waktu dia ke kerajaan maut itu, dia mengalahkan maut itu sendiri. Yang dia kalahkan itu adalah semua dosa-dosa kita deh. Yes, benar. Dosa-dosa kita, terus dia bangkit dan memberi keselamatan. Aku nggak ngerti kalau misalkan aku mungkin hidup mungkin bilang lah di perjanjian lama yang aku belum tahu keselamatan ini. Iya, benar Kak. Nah, keselamatan ini kayak Tuhan Yesus hadir mau mati itu kayak puji Tuhan kali. Cara Tuhan lebih unik ya. Satu skenario orang luar biasa unik. Coba bayangkan kalau kita misalkan hidup di perjanjian lama, bayangin. Kalau kita berdosa aja itu harus kayak ada korban bakaran gitu ya kan Kak. Dan itu bukan kita yang mempersembahkan, kayak imam besar itu kan. Iya, betul. Dan nggak sembarang gitu kan Kak yang harus dikorbankan. Dan misalkan aku berdosa hari ini, aku persembahkan ini. Terus misalkan aku berdosa lagi minggu depan, aku kasih persembahan lagi. Aku berdosa lagi nih bulan depan lagi, aku kasih persembahan lagi. Kayak ampun, ribet banget ya. Apa ya kayak kita teman-teman sekarang yang udah hidup di dunia ini, kayak misalkan kita udah merasa kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi kalau kita masih banyak sering melakukan dosa, bukan berarti kita di sini dia nggak berdosa ya Kak. Bahkan kita masih sangat kadang pun kita suka jatuh bangun dalam dosa. Tapi yang pasti kita nggak boleh menyerah, karena yang tahu
selama kita hidup, selama kita bangun, kita masih bisa melihat matahari, Tuhan Yesus masih beri kita kesempatan yes. 1 hari lagi untuk berubah, gitu kan? Untuk berubah, karena ketika kita mati, selesai sudah, itu udah nggak ada apa lagi, udah sama sekali hubungan kita sama Tuhan untuk mau bertobat itu udah selesai, udah nggak ada waktu lagi, kamu udah diberi waktu sama dunia. Misalkan umur aku nanti cuma misalnya 40 tahun atau berapa 60 tahun, bonus kasih 65 tahun, apapun itu, aku udah kasih kamu waktu 65 tahun, apa yang telah kamu lakukan selama 65 tahun itu, Novi, gitu kan ya. Jadi kayak mulai menyadari, ya pun aku bangun pagi bisa bernafas itu ada satu kesempatan lagi. Betul. Aku sadari aku kemarin tuh ada salah ini, yang berdosa ini, aku lalai ini, oke, apa nggak boleh belajar. Tapi bukan berarti ketika seseorang itu udah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dari kayak lahir baru, dia nggak baru berdosa lagi, belum tentu. Yes. Karena yang penting gini, ketika seseorang itu berada di jalur ke kiri kan, ke kiri, terus selama dia jalur ke kiri ini di percintaan, dia ketemu sama Tuhan Yesus, dan dia menerima, percaya sama Tuhan Yesus, kemudian dia bertobat, dia langsung ke arah sini, langsung berubah ke kanan. Tapi dia pasti nggak langsung jalan yang lurus, karena itu pasti ada sedikit jatuh, tapi tetap kesini arahnya. Jatuh lagi tapi tetap kesini loh, ingat loh, dia nggak walaupun ketika dia jatuh nggak kesini lagi, dia tetap kesini, kayak gitu. Jadi wah, benar banget nih kata Kak Novi. Bayangin aja kalau kita masih hidup di perjanjian lama, ribetnya, ya ampun. Tapi Tuhan Yesus itu baik banget ya Kak, ya ampun. Coba deh, jadi bukan karena kita udah diselamatin, setiap hari kita masih dikasih kesempatan teman-teman untuk berubah itu, nggak malah jadi ngerasa kayak bebas kok tiap hari, ngapain gitu. Justru di saat itulah Tuhan mau melihat apakah kita setia nih, walaupun sampai sekarang ya kan dikasih kesempatan yang wah gitu. Setia itu sih susah deh. Iya gitu kan Kak, setia. Yang kayak Tuhan bilang setialah sampai mati itu. Jadi gimana kita setia? Maksudnya memang di proses itu nggak mudah ya kan Kak Novi? Proses itu nggak mudah. Ke arah yang lebih baik itu sulit. Apalagi kita udah terbiasa di zona nyaman. Iya nggak kan? Kita kayak kita banget itu. Kayak tiap pagi, kayak kita ketika mau mulai saat teduh nih, kalau yang sudah terbiasa mungkin dia bukan sesuatu yang sulit. Iya, bukan sesuatu yang sulit. Bangun pagi ya udah memang harus bangun karena memang udah kerinduannya bangun pagi. Tapi yang baru memulai nih mungkin kebablasan hari ini gitu. Hari ini oke lah, masih ngantuk-ngantuk, bangunnya pun kewalahan, nggak on time gitu. Jadi memang susah gitu, tapi coba deh kalau setiap hari dibiasakan, setiap hari kita memulai, aku yakin nggak cuman yang merasa ingin yang berubah yang bisa, tapi semua kita kalau memang mau pasti bisa, gitu ya Kak ya. Benar. Jadi diselamatkan itu atau merasa diri kita sudah selamat itu bukan karena kita memang udah bebas suka hati melakukan apa yang kita mau, ya udah Tuhan pasti akan selamatkan kita, enggak. Karena kita di dunia ini sementara teman-teman, tapi hidup yang kekal bersama Bapa di surga itu keselamatan seutuhnya. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya Kakak bicara tentang janji keselamatan. Wah, menurut Kak Novi janji keselamatan yang Tuhan akan berikan ke kita itu gimana sih? Janji keselamatan ya. Menurutku janji keselamatan itu tuh banyak di Alkitab ya. Iya, banyak banget ayat Alkitab. Saking banyaknya kita bingung mau sharing yang mana ya. Salah satunya aja boleh Kak. Salah satunya ya. Oke, gimana nih Kak Nov janji keselamatan? Oke, janji keselamatan menurut aku ya, menurut Alkitab. Ya. Karena janji keselamatan itu kan di Alkitab ada banyak tuh kan. Kita ambil salah satunya aja ya. Contohnya itu di Yohanes 14 ayat 6. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di Alkitabnya masing-masing. Aku coba bacain ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kan keselamatan. Kita mau selamat dari apa? Dari maut. Supaya kita bisa datang kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, di sini kan dulu aku jujur Des, aku kurang mengerti nih. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Ya. Aku tahu selama ini akulah jalan keselamatan, gak ada komanya. Iya. Ternyata itu 3 hal yang berbeda loh. Yes. Ya kan? Sampai kapan ya? Kayak tahun lalu aku masih belum sadar, tapi kayak tahun ini aku baru sadar gara-gara corona ini. Makin lama kita kan makin belajar gitu kan Kak, makin dibaca. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dari menurut aku Des ya, menurut
aku dari ayat ini kan Tuhan Yesus sendiri kan bilang kan, akulah jalan. Kita tidak bisa datang kepada Bapa, kepada Allah tanpa kita percaya dulu sama Tuhan Yesus. Yes. Percaya, karena Yesuslah jalannya. Iya, betul. Tanpa kamu percaya, bagaimana kamu bisa datang kepada Bapa? Itu yang pertama, jalannya. Kemudian itu katanya kan, aku adalah kebenaran. Jadi menurutku segala apapun yang dikatakan oleh Yesus itu bukan berasal dari Yesus sendiri, Yes. tapi berasal dari Bapa. Ya. Kan ada kan di Alkitab juga, aku lupa di mana, pokoknya apa yang aku katakan itu semua berasal dari Bapa. Itu kata Yesus. Jadi segala yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran karena berasal dari Bapa. Ya. Dan segala perintahnya itu adalah firman karena ya. berasal dari Bapa. Bahkan Akulah jalan, darilah jalan. Kita percaya dulu sama Tuhan Yesus. Kita percaya, kita masuk pasti buka jalan. ya, terus kita masuk ke kebenaran. Kita percaya juga sama apapun yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Yang pertama kita percaya sama Tuhan Yesus, kemudian kita percaya sama semua perintahnya, kita percaya semua yang dikatakannya, kemudian yang ketiga, dan hidup. Yes. Kita percaya, kita melakukan perintahnya, dan maka kita akan hidup. Ya, benar sekali teman-teman. Ya, benar, lengkap banget yang dibilang Kak Novi. Jadi